Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua dan juga Ibu Direktur. Terima kasih sudah hadir tepat waktu pada rapat koordinasi kita pagi ini. Agenda rapat hari ini adalah mendengarkan laporan hasil pengembangan produk baru oleh tim R&D serta membahas tindak lanjutnya dari sisi keuangan, SDM, dan kontrol kualitas sebelum masuk ke tahap produksi massal. Kami berharap rapat ini dapat berjalan dengan efektif dan menghasilkan keputusan yang tepat agar peluncuran produk baru kita ini nanti bisa berjalan sesuai dengan target. Untuk membuka rapat secara resmi, saya persilakan Ibu Kezia selaku Direktur Global Beauty untuk memberikan sambutan. Baik, terima kasih Nada. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi untuk seluruh tim atas kerjasamanya selama proses pengembangan produk baru ini. Proyek ini sangatlah penting karena menjadi langkah strategis Global Beauty dalam memperkuat posisi kita di pasar kosmetik. Dengan menghadirkan produk yang tidak hanya berkualitas, tapi juga aman dan sesuai dengan tren konsumen masa kini. Baik, tanpa berlama-lama, saya persilakan Aca dari tim R&D untuk memaparkan hasilnya. Baik Bu, izin. Baik, di sini akan saya paparkan materi strategi sukses bisnis dari Lip Serum ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu untuk mencapai suatu tujuan. Lalu strategi bisnis adalah suatu perencanaan ide secara sistematis untuk pengambilan keputusan bisnis. Kenapa kita membutuhkan strategi bisnis? Jadi strategi bisnis ini dibutuhkan sebagai rencana menghadapi tantangan bisnis seperti contohnya pesaing, kondisi ekonomi mikro, lingkungan bisnis, regulasi, dan juga internal perusahaan. Adapun 3 pilar untuk kesuksesan bisnis, yaitu yang pertama adalah strategi produksi, yaitu tentang bagaimana cara serum bisa diminati. Lalu strategi pemasaran, yaitu menjangkau dan meyakinkan konsumen. Dan yang terakhir ini adalah strategi keuangan, yaitu mengatur modal, harga, dan juga keuntungan. Nah, yang ini adalah strategi produk untuk produk lip kita yang terbaru, yaitu target pasarnya untuk remaja, mahasiswi, ibu muda, dan juga pengguna make up natural. Lalu produknya ini berkualitas tinggi, bahannya aman, alami, sudah BPOM, mengandung pelembab seperti vitamin E, warnanya natural, tidak berbau tajam, dan desain kemasan kecil estetik. Lalu keunikan produknya ini yaitu bisa digunakan siang dan malam, multifungsi, tidak lengket, aman untuk ibu hamil dan anak usia 12 tahun ke atas. Lalu yang keempat yaitu kekuatan testimoni, yaitu kita mengirim produk ke influencer mikro, meminta review jujur dan foto before after, serta menampilkan testimoni di media sosial dan marketplace. Lalu yang terakhir ini adalah konsisten di media sosial, yaitu membuat konten review, tutorial, dan behind the scene, serta aktif membalas komentar dan DM. Jadi tujuan utama proyek ini adalah meningkatkan kualitas produk lip serum sebelumnya dengan bahan yang lebih aman, tahan lama, dan memberikan hasil maksimal bagi pengguna. Tahapan yang sudah kami lakukan yaitu yang pertama, riset bahan baku alami yang memiliki efek melembabkan dan pencerahan bibir. Lalu formulasi dan uji stabilitas selama 6 minggu dengan hasil yang cukup baik. Lalu yang terakhir ini adalah uji pasar terbatas
atau sampling pada 50 responden dengan tingkat kepuasan mencapai 87%. Jadi hasil sementara menunjukkan bahwa formula baru ini lebih disukai konsumen, terutama dari segi tekstur yang ringan dan ketahanan warna. Namun dari QC ada sedikit perubahan aroma setelah penyimpanan 3 minggu. Kami sudah menyiapkan solusi dengan mengganti bahan pengharum alami yang lebih stabil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aca. Dari hasil uji kami, produk ini sudah memenuhi sekitar 90% standar mutu internal. Tapi memang ada sedikit perubahan aroma yang bisa mengalami kesan pertama pengguna. Saya sarankan dilakukan uji ulang selama 2 minggu dengan formula baru untuk memastikan aroma tetap stabil. Kalau memungkinkan, kita juga bisa uji di suhu ruang dan suhu panas agar hasil lebih representatif. Baik Nazira, catatan itu sudah kami pertimbangkan. Kami akan melakukan uji di 2 kondisi penyimpanan seperti yang Anda sarankan. Baik, izin bertanya, jika ada tambahan untuk uji di 2 kondisi tersebut, kira-kira ada kenaikan biaya dari estimasi awal sekitar 5 juta? Kemungkinan naik sedikit, mungkin jadi sekitar 6 juta karena tambahan bahan dan juga pengujian suhu tinggi. Oke, tidak masalah. Nanti saya akan sesuaikan dengan revisi anggaran. Tapi saya ingin memastikan bahan pengharum yang baru ini sudah tersedia. Jangan sampai menghambat dari jadwal uji ulangnya. Baik, Ibu Deska, kita sudah memastikan bahwa bahan pengharum baru yang sudah kami pesan dan dipastikan datang minggu ini. Bagus. Jadi tidak akan mengganggu timeline ya? Saya ingin bertanya, kalau nanti masuk ke tahap produksi massal, apakah ada rencana untuk menambahkan shift malam atau jam lembur? Soalnya ada operator tambahan, mungkin belum cukup kalau target peluncuran tetap Desember. Baik, untuk uji coba produksi pertama, mungkin 1 shift tambahan di minggu terakhir sudah cukup. Tapi kalau permintaan pasar tinggi, kita bisa membuka 2 shift sementara sampai stabil. Baik, kalau begitu saya akan buatkan 2 skenario. Rencana A yaitu tambahan 2 operator dan juga 1 shift sementara. Kemudian rencana B yaitu kita tambah 4 operator jika produksi penuh dijalankan. Nanti saya akan sesuaikan berdasarkan hasil uji pasar final. Baik, itu bagus dulu. Tolong koordinasikan juga dengan bagian keuangan agar tidak ada tumpang tindih biaya lembur dan gaji tambahan. Baik, nanti saya akan membantu menghitung tentang perkiraannya. Kalau boleh menambahkan sedikit, untuk kemasan produk, saya sarankan dilakukan uji drop test sederhana. Karena desain kemasan kecil dan estetik pasti tidak mudah retak dan bocor saat pengiriman. Setuju Nazira, kami akan melakukan itu bersamaan dengan uji aroma. Baik sekali, semua saran sudah sangat konstruktif, yaitu sangat terstruktur. Baik, saya akan bacakan kesimpulan rapat hari ini. Yang pertama, tim R&D akan melakukan uji ulang aroma selama 2 minggu dengan 2 kondisi penyimpanan, yaitu ruang dan suhu panas. Yang kedua, tim QC akan memverifikasi hasil stabilitas dan melakukan uji drop test pada kemasan. Yang ketiga, divisi keuangan menyiapkan anggaran tambahan 6 juta untuk pengujian lanjutan. Yang keempat, tim HRD menyiapkan 2 skenario, rekrutmen operator dan penyesuaian shift produksi. Dan yang terakhir, target peluncuran produk tetap di akhir Desember 2025. Baik, semuanya sudah cukup jelas. Terima kasih untuk kerja keras dan kolaborasi dari seluruh tim. Saya harap koordinasi antar divisi tetap terjaga agar target peluncuran bisa tercapai tepat waktu. Baik, terima kasih atas partisipasi dan kontribusi semua. Dengan demikian, rapat koordinasi hari ini dinyatakan selesai dan selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Semoga proyek ini berjalan dengan lancar dan sukses di pasaran. Terima kasih semuanya. Terima kasih.